Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan tentang liabilitas non-lancar. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok 10 ada Indira Safita Putri dengan NPM Akhir 178, ada Nanti Olivia Gozal dengan NPM Akhir 185, ada Raka Wejang Gusti Yasmin dengan NPM Akhir 176, dan ada Aurelia Iren Pramono dengan NPM Akhir 184. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu apa sih liabilitas non lancar. Jadi liabilitas non lancar adalah aliran sumber daya yang diharapkan keluar untuk memenuhi kewajiban yang tidak akan dibayar dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Contohnya itu ada 4, seperti utang obligasi atau bonds payable, yaitu surat utang formal kepada investor. Baru yang kedua ada utang wesel jangka panjang atau long term notes payable, yaitu merupakan janji tertulis pelunasan dana atau aset. Lalu yang ketiga ada utang pensiun atau pension liabilities, yaitu simpanan masa depan karyawan. Dan yang terakhir ada hutang hipotek atau mor- mor- mortgages payable, yaitu pinjaman dengan jaminan properti. Nah, yang pertama akan dibahas adalah obligasi atau bonds payable. Nah, bonds payable ini secara sederhana itu ketika perusahaan membutuhkan dana, jadi perusahaan itu akan menerbitkan obligasi. Nah, ketika investor punya dana, investor akan membeli obligasi perusahaan yang ia pilih. Nah, perusahaan wajib membayar bunga berkala dan mengembalikan pokok saat jatuh tempo. Ada 5 siklus. Yang pertama itu ada jaminan atau secured, jaminan aset. Ada 2 jaminan, ada jaminan secured dan ada jaminan unsecured. Lalu yang kedua ada ketika pelunasan. Pelunasan ini itu terbagi menjadi tiga tahap, 3 tipe. Yang pertama ada pelunasan term atau sekaligus, lalu yang kedua ada serial atau bertahap, yang kelima ada callable atau bisa ditarik di awal. Lalu yang ketiga itu ada fitur khusus. Fitur khusus ini mencakup convertible atau pertukaran saham, commodity backed, yaitu aset komoditas, dan yang terakhir ada deep discount, harga atau harga yang sangat murah. Lalu yang keempat ada pencatatan. Pencatatan ini mencakup registered, nama tercatat, dan nama bearer atau tanpa nama. Lalu yang terakhir ada pembayaran income versus revenue bonds. Nah, lalu ada anatomi kontrak obligasi atau bond indenture. Nah, bond indenture ini ada terbagi menjadi 3, yaitu ada nilai jatuh tempo atau face value, di mana nilai uang yang wajib dikembalikan perusahaan pada akhir periode kontrak. Lalu ada suku bunga pasar atau market rate atau yield, yaitu bunga yang berlaku di pasar saat obligasi diterbitkan, faktor penentu sebenarnya dari harga jual obligasi. Lalu yang terakhir ada suku bunga nominal atau stated atau coupon rate. Nah, ini tuh adalah suku bunga tetap yang tercantum di kontrak menentukan besaran kas aktual yang dibayarkan ke investor. Lalu yang kelima adalah kenapa sih obligasi itu harus dijual murah atau mahal? Nah, terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada obligasi diterbitkan at par, di mana bunga nominal sama dengan bunga pasar, harga jual sama dengan nilai nominal. Contohnya itu di perusahaan Santos SA, nominalnya 9%, maka bunga pasarnya tetap 9%. Ada juga nominal diterbitkan dengan diskon, di mana bunga nominal lebih kecil dari bunga pasar. Ini itu kurang menarik bagi perusahaan karena jadi dijual lebih murah. Contohnya ketika perusahaan Santos memiliki nominal 9%, maka bunga pasarnya itu lebih besar atau sebesar 11%. Lalu yang terakhir ada diterbitkan dengan premi, di mana bunga nominal itu lebih besar dari bunga pasar. Nah, ini yang paling umum digunakan karena investor itu eh, investasi dengan harga yang cukup mahal, tetapi akan kembali dengan harga yang jauh lebih besar dari harga investasinya. Selanjutnya ada keajaiban metode bunga efektif. Karena obligasi jarang terjual tepat pada nilai nominal, kita butuh cara untuk mengamortisasi premi atau diskon dan mencari beban bunga sesungguhnya.
Beban bunga sebenarnya sama dengan nilai tercatat obligasi dikali suku bunga pasar atau effective yield. Kasus diskon, Evermaster AG menerbitkan obligasi sebesar 100.000, kupon 8%, tetapi pasar meminta 10%. Beban bunga asli lebih besar dari kas yang dibayarkan. Kemudian ada kasus premi, Evermaster Corp menerbitkan obligasi 100%, kupon 8%, tetapi pasar hanya meminta 6%. Beban bunga asli lebih kecil dari kas yang dibayarkan. Kemudian ada momen canggung, bunga akrual di tengah jalan. Apa yang terjadi jika aplikasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga? Yang pertama, bayar di muka. Investor harus mengganti bunga dari tanggal pembayaran terakhir hingga tanggal pembelian. Contohnya, Evermaster menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari, namun baru dijual 1 Mei. Kemudian yang kedua ada terima penuh, yaitu pada jadwal pembayaran berikutnya atau 1 Juli, investor tetap menerima bunga penuh untuk periode 6 bulan. Di slide selanjutnya ada next. Di slide selanjutnya ada sang pemeran pembantu atau long term notes payable. Esensinya mirip obligasi, namun ini adalah janji tertulis langsung atau wesel antara dua pihak yang memiliki substansi ekonomi. Jalur pertama yaitu sesuai nilai nominal atau at face value. Suku bunga tercatat sama dengan suku bunga pasar. Nilai sekarang dari arus kas persis sama dengan nominalnya. Contohnya Scandinavian Import menerbitkan WSO 3 tahun sebesar 10.000 dengan bunga 10%. Suku bunga efektif juga 10%. Selanjutnya ada labirin wesel, yakni ketika nilai berbeda dengan nominal. Ada cabang yang pertama yaitu wesel tanpa bunga atau zero interest bearing. Konsepnya yakni bunga sebenarnya tersembunyi atau implisit. Lalu menyamakan total kas yang dibayar di akhir dengan kas yang diterima di awal. Kasusnya seperti Turtle Cove menerima kas sebesar 7.721,80 untuk wesel, berjanji dibayar 10.000 dalam 3 tahun. Selisihnya adalah bunga implisit, yakni 9%. Cabang kedua ada suku bunga berbeda atau different interest rate. Konsepnya yakni jika bunga efektif pasar lebih tinggi dari bunga wesel, wesel diterbitkan dengan diskon. Kasusnya seperti Merrico menerbitkan wesel 10.000 dengan bunga 10% kepada Morgan Corp. Namun pasar menuntut risiko 12%. Nilai sekarang wesel akan lebih kecil dari 10.000. Next. Selanjutnya ada bazar khusus, properti, imputasi, dan hipotek. Fitur 1 ada ditukar properti atau jasa, yakni wesel diterbitkan bukan untuk uang tunai melainkan alat bayar aset. Fitur 2 imputasi suku bunga atau imputed interest. Jika nilai barang atau jasa tidak diketahui, perusahaan harus memperkirakan bunga berdasarkan instrumen serupa. Kasus Wunderlich PLC yakni menerbitkan wesel 550.000 berbunga 2% untuk jasa arsitektur. Karena nilai wajar jasa tidak jelas, Wunderlich menetapkan bunga imputasi sebesar 8% berdasarkan peringkat kreditnya. Fitur 3 ada wesel hipotek atau mortgage note. Didukung dokumen jaminan atas properti. Bisa bersuku bunga tetap atau fixed rate atau berubah atau variable rate. Next. Yang selanjutnya ada pelunasan utang atau extinguishment of debt. Nah, bagaimana sebuah perusahaan mengakhiri kewajibannya? Selain melunasi saat jatuh tempo, ada 3 jalur cepat menuju garis finishnya, yakni pada pelunasan utang. Yang pertama ada pelunasan tunai sebelum waktunya, ada penukaran dengan aset atau ekuitas, dan ada modifikasi syarat pinjaman atau restrukturisasi.
Ir. Kemudian dapat pelunasan matriks pesan dari kas dan penyerahan aset. Di sebelah kiri terdapat tunai sebelum jatuh tempo. Syaratnya apabila obligasi dibayar sebelum jatuh tempo, maka amortisasi premium atau diskon harus diupdate ke tanggal pelunasan. Saat nilai tercatat lebih tinggi dari harga penarikan, maka akan dicatat atau keuntungan. Dan saat nilai tercatat kurang dari harga penarikan, maka akan dicatat loss atau kerugian. Di sebelah kanan terdapat transfer aset atau transfer of asset. Kreditur akan menerima aset non-tunai sebayar nilai wajar. Kasus Hamburg Bank and Bond melunasi utang 20 juta dengan real estate dengan nilai wajar 16 juta dan tercatat 21 juta. Hasilnya, Bond mencatat kerugian pelepasan aset sebesar 5 juta, dari 21 juta dikurangi 16 juta, sekaligus keuntungan pelunasan utang sebesar 4 juta. Next. Yang kedua, terdapat ekuitas dan modifikasi. Di sebelah kiri terdapat penyerahan ekuitas atau granting equity. Utang diselesaikan dengan menukarnya menjadi saham perusahaan bernilai wajar. Kasusnya pada Hamburg, yakni pun menyerahkan 320.000 saham biasa dengan nilai wajar 16 juta untuk melunasi utang 20 juta. Sisanya menjadi keuntungan pelunasan utang sebesar 4 juta. Kemudian terdapat modifikasi syarat atau modification of term, yakni kreditur berbaik hati karena debitur kesulitan dalam finansial. Kasusnya terdapat pada Morgan National Bank, yakni ia memiliki utang 10,5 juta, kemudian direstrukturisasi menjadi 9 juta. Jatuh tempo diperpanjang menjadi 4 tahun dan bunga dipangkas dari 12% menjadi 8%. Next. Kemudian yang terakhir terdapat transparansi versus rahasia. Jadi dari kaca transparan itu terdapat opsi nilai wajar atau fair value option. Perusahaan bisa memilih mencatat utang pada nilai wajar, bukan nilai tercatat historis. Selisihnya akan diakui sebagai unrealized holding gain atau or loss di laba bersih. Contohnya pada Edmonds memiliki utang obligasi yang turun menjadi 20.000 karena bunga pasarnya naik, sehingga dia mencatat untung sebesar 20.000. Kemudian ada off balance sheet financing, yakni trik meminjam uang sedemikian rupa tanpa mencatat kewajiban tersebut di neraca utama agar perusahaan terlihat kurang beresiko. Metodenya terdapat anak perusahaan non-konsolidasi dan Special Purpose Entity atau SPE. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.